Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala ali. Amma ba'du. Dengan channel Tukang Kebon dan Kucing yang setia di sini, alhamdulillah wa syukurillah, kita bisa berjumpa kembali dan lagi-lagi kita akan membahas topik utama kita mengenai budak angon atau Satrio Piningit. Dan kali ini saya akan mengetengahkan sebuah judul, yaitu siapkah budak angon atau Satrio Piningit muncul di tahun 2025 ini? Melihat gelagat yang sudah ada saat ini, kekacauan-kekacauan yang kita semua mengamatinya, baik dalam bentuk bencana-bencana alam maupun bencana-bencana kemanusiaan, bisa jadi banyak di antara kita yang kemudian mulai berawas-awas, bersiap siaga untuk menyambut suatu keadaan yang telah dijanjikan kedatangannya sejak zaman dahulu kala, baik oleh para nabi, para raja, maupun para leluhur negara kita sendiri. Lalu, dengan gelagat-gelagat yang telah muncul tersebut, mungkin sahabat mulai bertanya-tanya dan merasa penasaran, apakah budak angon atau Satrio Piningit akan muncul di tahun 2025 ini? Siapkah sosok tersebut dimunculkan dan mulai diberikan mandat lakonnya untuk memimpin negara kita ini, untuk membenahi carut-marut yang terjadi di lingkup kenegaraan dan kebangsaan wilayah kita dan juga dunia ini? Jawabannya, siap tidak siap, harus siap dan pasti siap. Sedangkan kita harus mempertanyakan diri kita sendiri, siapkah kita menyambutnya? Bukan hanya menyambut kedatangannya yang dijanjikan akan menjadi titik tolak kebangkitan negara kita dan juga kebangkitan bangsa kita menjadi bangsa yang jaya, aman, sentosa. Namun sebelum itu, siapkah kita lahir batin kita, jiwa raga kita, mental dan spiritual kita untuk menyambut pembukaan-pembukaan yang memunculkan sosok dirinya ini? Bencana-bencana yang sangat menggetarkan dan menggentarkan dunia. Sosok budak angon atau Satrio Piningit, seperti yang telah saya sampaikan di konten yang sebelum-sebelumnya, bahwa beliau sebelum kemunculannya pada masa beliau ini di Pingit, beliau mengalami penempaan, dilebur, dibakar, dibina, ditempa, digejolak kawah candra di muka. Yang mana di dunia pewayangan, kultur budaya leluhur kita digambarkan kawah candra di muka adalah ibaratnya, paling tidak ini menurut gambaran yang saya tangkap, seperti kubangan api neraka yang luar biasa menggeloranya, menyakitkan tempaan-tempaannya, mengerikan dan menggelorakan suara-suaranya. Pasti ketika beliau ditempa ini bukan sebuah penderitaan yang mudah
dan bukan sebuah kehidupan yang tidak pahit, tidak gundah. Akan tetapi kita patut bersimpati terhadap beliau yang selalu menghadapi segala keadaan yang sebegitu mengerikannya, menyedihkannya, memedihkannya itu, seperti yang digambarkan oleh leluhur kita Prabu Jayabaya. Keadaan beliau, sang ratu ini, beliau seperti tidak merasakan sakit, meskipun beliau ini kinuya-kuya. Meskipun beliau ini tersiksa dan teraniaya, dalam artian yang sesungguhnya maupun dalam artian yang kiasan. Sosok Budak Angon atau Satrio Piningit, salah satu gambaran yang kita tangkap tentang masa-masa pemingitannya adalah seakan-akan beliau ini menjadi sebutir telur yang hidup namun dihimpit oleh batu di atas gunung yang tinggi. Karena menurut yang disampaikan oleh beliau Prabu Siliwangi, sosok Budak Angon atau Satrio Piningit ini adalah anakan Garuda. Beliau akan menetas dari telur Garuda. Dan sebelum menetasnya, beliau diapit oleh batu-batu yang apabila beliau bergerak sedikit saja sebelum masa menetasnya itu datang, akan hancur lebur binasa. Kinuya-kuya ora rinasa. Demikian yang disampaikan oleh beliau Prabu Jayabaya di dalam salah satu serat peninggalannya, salah satu jangka yang beliau wariskan kepada kita pekabarannya. Teraniaya, tersiksa, terpenjara, tetapi tidak dirasakan. Beliau tidak akan pernah merasakan apapun rasa nyeri yang menimpa dirinya, karena yang beliau lihat adalah penderitaan yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang dialami olehnya, yaitu penderitaan bangsanya. Dalam salah satu mitos atau legenda yang ditinggalkan oleh leluhur kita mengenai Sang Garuda adalah beliau ingin membebaskan Sang Pertiwi, ibundanya yang tergadai karena kenakalan putra-putrinya yang lain, yaitu putra-putri dari golongan naga. Penderitaan itulah yang menghapus segala nyeri, segala pedih kehidupan yang harus dijalaninya, kehidupan pribadinya, dan menimbulkan semangat kekuatan yang berkobar-kobar demi membebaskan sang ibundanya. Sehingga rasa pedih, perih, dan nyeri yang beliau derita atas dirinya sendiri itu tak terasa sedikit pun. Amarah yang bergolak, amarah untuk mewujudkan keadilan, untuk membebaskan perbudakan, memberikannya kekuatan yang maha luar biasa. Dan di tahun 2025 ini, akankah beliau menampakkan diri? Menurut yang saya amati, teluturi dari ranah rasa dan kebatinan, beliau akan muncul dan menampakkan diri, tetapi bisa jadi dan masih sangat besar kemungkinannya kita semua tidak menyadarinya. Karena meskipun beliau sudah mulai keluar dari pingitannya dan mulai sedikit demi sedikit memperlihatkan kiprahnya di tengah-tengah kita, kita tidak akan pernah mengetahuinya.
kecuali apabila batin kita telah dibukakan oleh Yang Maha Kuasa dan bisa melihat, membaca sejatinya beliau ini melalui segala tindak tanduk dan sepak terjangnya. Itulah kemungkinan besar yang akan terjadi di tahun 2025 ini mengenai kiprah dan kemunculan beliau sosok Sang Budak Angon atau Satrio Piningit. Akan tetapi, apakah di tahun 2025 ini beliau akan segera mendapatkan kedudukan Wahyu Keprabon yang memang sudah menjadi hak dan warisnya, menduduki tahta? Saya belum ada gambaran. Namun seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita berpatokan pada kabar yang akan disampaikan oleh Gunung Merapi yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mengenai Gunung Merapi ini, insya Allah akan sedikit atau banyak saya sampaikan ulasannya paling tidak dalam 2 konten yang akan datang, insya Allah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memberikan kabar gembira bagi kita semua dan memberikan semangat pencerahan yang luar biasa bagi kita, juga saudara-saudara kita, dan kesiapan kita, lahir batin kita, mental dan spiritual kita. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten yang lainnya.